Sahabat Doskici masih di 107,8 FM radionya anak berprestasi. Nah, sudah jam 10 nih ya. Villa sudah kedatangan tamu dalam program informasi sekolah. Dan alhamdulillahnya tamu kita hari ini sudah hadir ya di studio Radio Doskici dalam program informasi sekolah ya, sahabat Doski ya. Sebelum memulai berbincang-bincang, Villa akan mengenalkan dulu nih siapa tamu yang sudah bersedia hadir di Radio Doskici yang bertemakan promosi sekolah yang akan dipaparkan langsung oleh Bapak Amiril Tarmuan AMD. Bapak Amiril ini merupakan staf humas di SDI Muhammadiyah 28 Cipulir ya, sahabat Doski ya. Villa langsung sapa aja ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Mbak Villa. Kabar baik hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Puasa? Alhamdulillah. Insya Allah ya Pak ya. Iya. Terima kasih sudah bersedia hadir di Radio Doskici hari ini ya Pak. Mungkin langsung aja kali ya Pak ya, Villa nanya sesuai sama tema hari ini. Iya. Oke siap. Boleh. Kalau ngomongin promosi, strategi apa saja yang sudah dilakukan oleh SDI Muhammadiyah 28 nih Pak dalam mempromosikan sekolahnya? Iya, oke baik Mbak Villa. Iya. Ya, jadi saya Amiril Tarmuan selaku staf humas dari SDI Muhammadiyah 28 Jakarta. Tadi Mbak Villa menanyakan tentang strategi promosi ya. Iya, benar. Ya, sebelumnya kita sudah melakukan kemarin itu lomba ya. Kita sudah membuat brosur gitu ya, sudah menyebarkan ke TK-TK ya, dimulai dari di bulan itu, dari bulan November sudah mulai penyebaran TK-TK Mbak Villa. Iya. Kita sudah mendatangi hampir 35 TK, sembari kita mengundang kegiatan waktu itu Mbak Villa. Okay. Jadi kegiatan itu yang sempat kemarin juga diliput juga oleh Doskici. Ya, yaitu tentang Modela Fun Festival. Nah, jadi itu salah satu strategi promosi kita untuk menarik atau mengenalkan SDI Muhammadiyah 28 ini kepada masyarakat luas, terutama kepada TK-TK. Ya, TK ya. Nah, selain itu strategi yang sudah kita buat yaitu memaksimalkan promosi di media digital, karena kan zaman sekarang sudah digital Mbak ya. Iya. Kita sudah lebih baik sudah memperkenalkan melalui Instagram, kemudian melalui Facebook dan YouTube. Kayak gitu. Nah, untuk saat ini kita juga sudah mulai dikenal oleh masyarakat luas melalui media sosial. Banyak dari calon wali murid yang datang ke sekolah kami, pas kita tanya mendapatkan informasi dari mana? Oh, ternyata mendapatkan informasi dari Instagram, dari Facebook, atau dari WA dan lain sebagainya. Jadi memang benar-benar manfaatnya, dampak positifnya baik untuk sekolah kita mengembangkan media sosial ini Mbak. Oke, jadi selain melalui brosur ya, datang juga ke TK-TK ya Pak ya. Iya. Terus juga melakukan kegiatan dengan mengundang anak-anak TK yang kemarin Villa liput ya. Iya, betul Mbak. Itu seru banget diliput. Dan ada Susani juga ya Pak ya. Kita juga mengundang artis Rea Susani itu Mbak. Ada Susan dan juga sekarang memaksimalkan promosi melalui media sosial ya. Betul. Entah itu IG, Facebook dan WA yang dimana emang media sosial sekarang emang ya orang-orang media sosial sih ya, lebih ke media sosial ketimbang dari brosur sebenarnya ya Pak ya, karena kan orang tua itu bisa 24 jam menggunakan handphone gitu ya, dapat kabar dari orang tua lainnya. Oke deh. Jadi selain menggunakan brosur, juga menggunakan media sosial untuk promosi sekolahnya ya Pak ya. Iya, karena juga kan nggak semua kan kita orang tua yang melihat HP juga, mungkin kita juga tetap masih menggunakan brosur juga. Masih menggunakan brosur juga ya. Iya benar banget. Nggak semua orang tua ya. Iya benar Pak. Benar. Oke deh, siap. Nah, Bapak, setiap sekolah itu pasti memiliki visi misi yang matang ya Pak ya, untuk terciptanya lulusan peserta didik yang baik dan juga berakhlak mulia nih. Nah, apa saja sih Pak visi misi di SDI Muhammadiyah 28 Cipulir ini Pak? Iya. Oke. Jadi sebetulnya SDI Muhammadiyah 28 itu ada sebutan ininya Kak, brandnya Kak. Jadi ya kita mulai 2 tahun kebelakangan ini mau mengejarkan brand sekolah kita. Brand. Ya, jadi supaya mudah disebutnya, Mbak. Kan kalau kita tadi
ngomong SDI Muhammadiyah 28 agak ribet Mbak ya. Iya. Agak ribet. Mungkin kita bisa kenal itu dengan SD Mudela Mbak. SD Mudela? Iya, SD Mudela. Jadi juga ada jargonnya. Jadi ketika kita kemarin sama anak-anak, ketika ada yang membicarakan SD Mudela, jawabnya ceria, kreatif, berkarakter. Nah, kenapa kita mengambil simbol dari ceria, kreatif, dan karakter? Kita juga mengambil dari visi misi Mbak. Kayak gitu. Jadi anak-anak yang bersekolah di SD Mudela ya, itu berharapnya kedepannya bisa menghasilkan anak-anak yang dia ceria dalam belajarnya, kemudian kreatif dalam berpikirnya, serta mempunyai karakter yang Islami Mbak. Kayak gitu. Jadi memang itu sudah mencakup dari visi misi sekolah kita. Maka kita fokus untuk bagaimana caranya membuat kurikulum pembelajaran di sekolah itu yang ceria, kemudian yang kreatif, dan juga berkarakter. Serta juga kita membuat kegiatan-kegiatan pendukung lainnya untuk mencapai target yang sudah diinginkan nanti, yang ceria, kreatif, dan berkarakter, Mbak. Iya, betul. Wah, keren banget ya ininya, apa namanya, brandnya ya. Dimana kalau ada yang nyebut SD Mudela, ceria, kreatif, dan berkarakter. Dan dimana 3 kata itu cerminan dari visi dan misinya SDI Muhammadiyah ya Pak ya. Betul Mbak. Wah, yang ceria dalam belajar, kreatif dalam pemikiran ya. Bener. Berkarakter yang Islami. Wah, ini keren banget loh brandnya ya, Masya Allah. Itu spontan Mbak, sebetulnya spontan kita. Ternyata pas kita kaitkan dengan visi misi nyambung. Akhirnya kita dengan guru-guru dan pimpinan kepala sekolah, yaudah yuk kita jalankan 3 kata ini untuk menjadi output dari SD Mudela ini. Wow. Seperti itu, jadi Mbak. ini sebenarnya istilahnya tuh kayak dadakan gitu ya Pak ya? Iya, kita kemarin bikin dadakan itu Mbak. Wah, jadi terbentuklah seperti ini gitu ya. Iya benar. Wah, yang dadakan tapi malah keren loh ini. Iya, menjadi suatu brand yang isinya simple gitu, yang gampang diinget ya. SDI Mudela kan kalau benar sih SDI Muhammadiyah 28 gitu, punya singkatan SDI Mudela gitu ya, yang punya cerita ceria, kreatif, dan juga berkarakter. Betul. Wah, ini suatu hal yang tidak disangka-sangka ya. Bisa menjadi sebuah yang luar biasa gitu ya. Bener, wah, keren banget, Masya Mbak. Allah, alhamdulillah ya Pak ya. Iya betul. Wah, ini terbentuknya itu tuh pas ada acara itu? Bukan, kita terbentuknya itu kegiatan apa gitu waktu kita siswa. Iya. Kita mau waktu itu kalau nggak salah pas MPLS Mbak. Oh, pas Jadi MPLS. pas anak-anak datang itu kan ada anak siswa baru. Iya. Nah kita coba bentuk-bentuk, kita biar rame gitu kan ya. Coba dah kita berpikir, akhirnya terlintas di dalam pemikiran, yaitu ketika SD Mudela ceria, kreatif, dan berkarakter. Itu juga ada gerakannya juga, jadi itu spontan aja. Oke. Pakai gerakan juga jadi biar semangat anak-anak. Wah, keren banget. Kayaknya Vila lihat sih ini ya waktu pas disebutin SD Mudela gitu ya, ceria, kreatif, berkarakter gitu. Untuk anak-anak TK-nya juga waktu itu pernah kan ya? Iya, pernah juga. Ini apa namanya, melakukan hal ini gitu ya. Iya. Wah, keren banget nih ya Bapak ya, dari promosi dan juga visi misi yang luar biasa nih. Wah, keren banget nih. Jadi kalau misalkan sahabat Doski punya anak ya, adik gitu yang sedang mencari SD gitu ya, bisa langsung masuk aja nih dan mendaftar ke SDI Muhammadiyah 28 yang keren banget ya. Dan sahabat Doski masih banyak banget yang mau Vila tanyain ya ke Bapak Amiril, tapi sebelum lanjut kita dengerin ini dulu yuk. Masih di 107,8 FM radionya Anak Berprestasi. Untuk sahabat Doski yang ingin bertanya mengenai promosi sekolah ya, boleh langsung aja WhatsApp ke 0813 7475 4086. Oke Bapak, Vila masih mau nanya lagi boleh? Boleh Mbak, boleh. Siap. Bapak, salah satu untuk mempromosikan sekolah adalah fasilitas atau sarana prasarana yang ada ya Pak ya? Iya betul. Nah, kira-kira nih di SDI Muhammadiyah 28 Cipulir sarana prasarananya yang ada tuh
itu apa aja, Pak? Ya, baik Mbak Villa. Jadi memang ketika promosi pastinya harus didukung dengan fasilitas yang lengkap. Bener banget, Pak. Ya. Nah, fasilitasnya mungkin unggulan kita, ya, kita menggunakan TV LED, Mbak. Wow. Jadi ya kita alhamdulillah di SD kita itu sudah ada 6 TV digital TV LED ya. TV LED itu untuk peruntukan di kelas rendah, Mbak. Kelas 1, kelas 2. Nah, jadi itu kita penggunaan TV itu untuk media pembelajaran. Karena kan apalagi sekarang pembelajaran itu sudah kurikulumnya sudah baru, Mbak. Ya, kurikulum Merdeka. Jadi perlu penunjang dari kurikulum tersebut. Nah, alhamdulillah SD Muhammadiyah 28 sudah siap terkait dengan fasilitas tersebut. Nah, selanjutnya juga kita memiliki lab komputer ya yang warna-warni juga yang bikin anak-anak senang ya. Itu ada lab komputer, kemudian ada perpustakaan. Perpustakaannya juga kita sudah lesehan, Mbak ya. Ada mejanya juga untuk belajar, jadi nyaman. Jadi anak-anak ketika mereka ingin belajar membaca, gitu ya, ya, belajar atau apa gitu, nyaman. Jadi dia bisa sambil duduk di bawah gitu ya, di lesehan seperti itu. Sudah ada karpetnya juga. Kemudian juga sama sih sebetulnya sama seperti sekolah-sekolah lain ya. Paling unggulannya itu yaitu tadi TV LED. Ya, sama juga LCD proyektor. Jadi ruangannya juga kita sudah ber-AC semua, Mbak. Ya, jadi satu kelas itu masing-masing memiliki 2 AC. Nah, jadi ketika anak-anak belajar nyaman sekali, ya, dingin, sejuk, ya. Fokus lah ya jadinya karena nggak gerah gitu. Iya, karena kan dulu mah kan boro-boro. Iya, dulu mah kan begitu, Mbak ya. Mbak ya. Masih pakai kipas kayaknya ya. Dulu udah gitu pakai kipas gitu siswanya juga nggak 30 lebih gitu ya. Iya, bisa sampai 40 kadang. Tahun dulu itu. Ya, jadi gitu sih, Mbak. Jadi kelas kita juga sudah ber-AC semua dan tempat duduknya juga kita berwarna-warni, serta juga di dalam kelas tersebut kita memiliki locker penyimpanan. Jadi barang-barang kan kita juga biasanya itu ada pembiasaan sholat duha dulu, berarti bisa juga buat menyimpan alat-alat sholat mereka, terus Al-Quran mereka atau apapun itu di locker tersebut. Nah, untuk ada beberapa yang karena penunjang dari kurikulum Merdeka, Mbak, di kelas itu sudah ada PC komputer. PC komputer? Ya, jadi itu untuk di kelas, untuk saat ini, Mbak ya, untuk saat ini itu kelas 1 dan kelas 4 sudah dilengkapi dengan komputer. Nah, supaya itu karena juga untuk penunjang kurikulum Merdeka. Karena supaya lebih lebih pembelajarannya lebih dapat. Kayak gitu sih, Mbak, fasilitasnya. Siap, ini fasilitasnya ada TV LED ya Pak ya, dan juga LCD proyektor nih. Dan sudah ada 6 TV ya di kelas ya, ada 6 TV. Sisanya LCD proyektor. LCD proyektor itu juga udah keren ya Pak ya. Iya, makanya. Terus juga ada lab komputer yang warna-warni yang dimana anak-anak SD itu ya masih suka gitu ya Pak ya. Kalau ruangannya itu berwarna-warni tuh bikin dia happy, bikin dia seneng. Betul. Bikin dia semangat juga nih buat belajar. Terus juga ada perpustakaan dan di setiap kelas itu ada 2 AC ya Pak ya. Di setiap kelas juga kursinya itu berwarna-warni dan mejanya juga ya Pak ya. Iya, mejanya juga jadi berwarna-warni. Meja dan kursi itu berwarna-warni ya. Wah, suka banget nih kayaknya anak SD ya. Kalau masih SD kayaknya aku mau nih. Boleh. Soalnya bikin semangat gitu kan. Biasanya kalau SD zaman dulu ya, zaman villa sekolah tuh ya warna coklat aja gitu biasa. Iya, benar, saya juga ngalamin, Mbak. Terus juga di setiap kelas ada locker dan juga ada PC komputer di kelas 1 dan juga kelas 4 ya Pak ya. Iya, benar. Wah, keren banget nih fasilitasnya di SDI Muhammadiyah 28 ya. Lengkap banget nih sahabat Doski ya, Masya Allah. Kita juga masih meningkatkan juga sih Mbak, masih meningkatkan fasilitas terus Mbak. Ini aja masih ditingkatin ya Pak ya. Padahal ini sudah luar biasa. Benar, jadi karena kita kan juga sekolah swasta Mbak ya. Sekolah swasta harus memang benar-benar pelayanan prima untuk masyarakat dan calon harus murid kita. Itu ya. Wah, keren banget nih ya. Oke, selain fasilitas yang lengkap ya Pak, Eskul jadi salah satu hal yang utama adalah menarik minat calon peserta didik ya.
apalagi anak-anak SD ini kan dia lebih suka yang gimana ya, yang bersemangat gitu ya. Betul. Nah, ekskul apa saja yang terdapat di SD Muhammadiyah 28 Cipulir, Bapak? Ya. Oke, ini saya sebutkan dulu aja deh. Nanti setelah itu baru kita program unggulan dari ekskulnya tersebut. Ekstrakurikuler yang dari SD Mudela itu terdapat ada tilawah Al-Quran ya, atau disebut dengan MTQ. Kemudian ada archery, itu kita juga sudah ada archery, panahan. Kemudian pramuka, komputer, kemudian tari tradisional, kemudian English Club, dan paduan suara juga ada ya. Terus futsal, PMR, dan serta marawis, Mbak. Nah, ada beberapa ekskul yang memang menjadi daya tarik dari siswa-siswi. Iya. Ya, yang pertama itu dari ekskul panahan, Mbak. Karena kemarin padahal baru dibuka tahun ini sebetulnya di ekskul itu bisa mencapai jumlah siswanya dari kelas 1 sampai kelas 6 hampir 60-an lebih. Nah, itu untuk 2 pertemuan. Jadi karena 60 orang itu kita bagi di 2 hari, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi masing-masing berbeda. Itu menjadi daya tarik karena sekarang lagi booming juga ya olahraga panahan ini. Kemudian juga ada ekskul yang menjadi daya tarik adalah tahfiz khusus, Mbak, atau biasa disebut dengan kayak tilawah atau tahfiz lah. Kita yang memang dari majelis itu juga ada program. Ada program ya tentang tahfiz itu. Jadi kayak tahfiz school lah. Itu setiap harinya itu menjadi daya tarik karena memang dulu kita SD sudah membuat program tersebut, dan alhamdulillah sekarang lebih didukung oleh majelis yayasan kita supaya anak-anak kita ini bisa menjadi hafiz-hafizah di SD Mudela. Amin, amin. Dan mudah-mudahan nih minta doanya, Mbak, supaya tahun ini bisa mewisudakan tahfiznya yang kedua, karena kemarin sudah sempat pernah wisuda, Mbak. Sudah pernah wisuda pertama, dan sekarang kita mau programkan itu di bulan Mei, insya Allah. Mudah-mudahan dipermudah. Amin ya Allah, wah keren banget ya. Tapi masih SD tapi sudah wisuda tahfiz ya. Wah, luar biasa sekali. Berarti itu sudah khatam ya? Juz 30. Jadi juz kita 30. Wisuda per juz. Wisuda per juz. Ya, per juz. Wow, keren banget. Jadi diapresiasi ya sama sekolah dan juga majelis kalau anak-anak nih sudah selesai. Wah, keren banget nih. Jadi itu kita dimulai juz 30, Mbak. Juz 30 dulu. Keren banget ya. Bikin anak-anak jadi semangat nih. Nanti kalau udah selesai juz 30 gue wisuda nih gitu. Iya, makanya itu dia. Kita memang memfasilitasi dari anak-anak semua ini minat bakat, yang pinter ya menghafal ya udah masuk ke tahfiz. Sudah ada yang sampai saat ini itu hafalan mereka sudah ada yang di juz 27. Kemarin wisuda kita mengwisudakan juz 30, juz 29. Ya, juz 29 mentok. Juz 29 ya, 30 dan juga 29 ya. Ya, insya Allah tahun ini sampai di 28 dan 27. Amin ya Allah. Aduh, semangat deh nih ya. Adik-adik di anak-anak deh ya. Betul. Anak-anak di SD Muhammadiyah 28 ini luar biasa sekali ya. Dan jadi, ada ekskul satu lagi nih, Mbak. Iya, apa tuh, Kak? Saya yang menjadi staf humas ini mempunyai ide waktu itu untuk membantu saya nih dalam kegiatan media lah. Maka dari itu kita coba kita usulkan membuat tim media kids SD Mudela. Alhamdulillah itu didukung. Nah, jadi ada ekskul yang namanya itu media kids atau jurnalistiknya anak kecil. Nah, kita coba buat. Alhamdulillah dari kelas 4, 5, dan 6 kemarin antusiasnya sangat luar biasa. Dan alhamdulillah juga sudah masih berjalan sampai saat ini, dan mereka bisa membantu dalam kegiatan-kegiatan promosi kita. Kayak gitu, Mbak. Banget ya. Jadi luar biasa sekali nih, anak-anak masih cilik gitu ya, masih kicik aja udah jadi jurnalis gitu. Nah, makanya nih saya mau minta bantuan sama Mbak Vila nanti nih. Apa tuh? Untuk pelatih anak-anak membuat narasi, Mbak. Wah, boleh.
Setiap hari apa tuh Kak? Kita pertemuan di hari Rabu Kak. Setiap hari Rabu ya. Ya di hari Rabu, Rabu sore. Nanti boleh lah ya Pak ya calling-calling gitu nanti ya. kita calling-calling Mbak. Oke siap, luar biasa sekali ya. Anak-anak SD Muhammadiyah ini selain dibantu sama sekolah juga untuk fasilitasnya yang luar biasa ya. Iya. Jadi anak-anak juga semangat untuk mengeluarkan minat dan bakatnya mereka gitu. Bener, ya Pak ya. karena memang tujuan kita itu Mbak. Ya, kita harus memfasilitasi, mewadahi anak-anak kita. Dia punya minat apa, dia punya bakat apa, ayo kita fasilitasi. Walaupun misalkan masih minoritas, nggak apa-apa, kita coba aja dulu. Gitu, nanti akan lama-lama menjadi mayoritas, insya Allah. Kan pelan-pelan dulu ya Pak Iya, ya, pelan-pelan. Tapi pasti gitu loh ya kan, nggak bisa yang langsung boom gitu, tapi pelan-pelan dulu. Wah luar biasa sekali nih ya sahabat Doskia untuk dari fasilitas dan juga ekskul-ekskulnya yang dimana SDI Muhammadiyah 28 ini memfasilitasi yang sangat amat luar biasa ya untuk anak-anaknya ya. Wah untuk peserta didik. Jadi untuk sahabat Doski nih yang punya anak, temen yang nyari sekolah gitu ya, boleh banget nih langsung aja daftar ke SDI Muhammadiyah 28 Cipulir. Sebelum lanjut kita dengerin lagu dulu yuk. Masih di 107,8 FM radionya Anak Berprestasi bareng sama Villa dan juga Bapak Amiril ya. Iya Mbak. Bapak mungkin ini 2 pertanyaan terakhir nih dari Villa ya. Iya Masih Mbak. Oke, semangat baik, kan nih? Alhamdulillah masih. Harus ya. Oke siap. Bapak Villa mau tanya ya mengenai strategi, prestasi dan juga fasilitas nih tadi. Oh ya prestasi belum Villa tanya ya. Bener Mbak. Aduh kelupaan nih, tapi kita tanya program dulu kali ya Pak ya. Program dulu kali nih. Program humas yang terdapat di SDI Muhammadiyah 28 nih, jika ada boleh dijelaskan Bapak? Ya, sebetulnya tadi sudah kita jelaskan Mbak yang di awal tadi sama dengan strategi promosi. Jadi program humas itu pertama ya menyiapkan brosur, kemudian mencetak baliho juga, papan informasi lah terkait dengan PPDB. Kemudian juga kita membuat kegiatan Mudela Fun Festival kemarin, terus juga kita roadshow ke TK-TK, kemudian kita juga membuat tadi itu yang komunitas Media Kids Mudela, alhamdulillah telah terbentuk. Kemudian juga yang akan berjalan nanti setelah pokoknya saat-saat inilah, itu kita sedang ingin berkunjung ke TK-TK kembali, mempresentasikan kegiatan-kegiatan SD kita kepada mereka. Jadi supaya mengingatkan kembali dan juga untuk mencari murid sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dengan target yang kita sudah tentukan. Jadi insya Allah target kita tahun ini mudah-mudahan 3 kelas Mbak. Amin. Ya mudah-mudahan 3 kelas. Walaupun kalau tahun kemarin kan 2 kelas, ya kita mau coba bismillah, mudah-mudahan sampai dengan 3 kelas terpenuhi. Amin. Tinggal nyari ruangannya saja. Yang penting terpenuhi dulu ya. Iya, untuk kelasnya nanti dulu deh ya. Iya, insya Allah kita yang penting nanti majelis ya bisa lah nanti. Bisa lah ya, yang bisa penting itu. Optimis dapat 3. Amin. Jadi ini untuk program-programnya ya itu Pak ya. program-programnya Mbak. Jadi itu. Oke siap, yang dimana akan menyiapkan brosur ya dan papan informasi untuk promosi sekolah. Iya betul. Terus juga membuat model Fun Fest ya kemarin ya. Terus juga selanjutnya akan ada roadshow ke TK dan juga akan berkunjung lagi nih untuk mempresentasikan kegiatan-kegiatan SDI Muhammadiyah 28 ya. Ya, dan tentunya digital marketing, Mbak. Digital marketing ya. Kita juga memanfaatkan. Itulah yang pertama. Yang paling pertama itu. Iya, kita harus memanfaatkan media sosial kita supaya lebih terkenal lagi SD Mudela ini. Alhamdulillah. Amin dan semoga targetnya terpenuhi ya Pak ya. Iya, amin Mbak. Harus optimis dulu ya. Untuk kelasnya nanti dulu ya. Iya. Kelasnya dipikirannya nanti dulu, nanti pasti ada kok jalannya. Yang penting targetnya 3 kelas dan terpenuhi dulu ya Pak ya. Betul sekali Mbak. Siap. Dan apakah ada kegiatan nih Pak di SD Muhammadiyah 28 Cipulir dalam waktu dekat ini? Ada Mbak. Jadi untuk kegiatan terdekat ini
kita akan melaksanakan kegiatan pesantren kilat, Mbak. Oke. Ya, atau kita namanya itu brandnya itu Camp Ramadan. Camp Ramadan. Ya, Camp Ramadan. Jadi kita nanti ada 3 hari, insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin, Selasa dan Rabu tanggal 10 ya, tanggal berapa minggu depan lah, minggu depan ya. Sebentar lihat dulu kali ya, ini tanggal berapa? 4 apa ya? 4 tanggal berapa gitu. Minggu depan itu hari Senin 3 ya. Oh 345. 345 benar Mbak. 345 kita akan mengadakan pesantren kilat. Dan di tanggal 6-nya kita akan ada khataman dan sekaligus buka bersama iftar jama'i kayak gitu nanti insyaallah. Amin. Nah, itu kegiatan di minggu depan. Minggu depannya lagi tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 itu ada kegiatan ujian sekolah. Bersantai-santai ria dulu ya, ujian sekolah kelas 6. Jadi nanti kelas 1 sampai kelas 5 itu kemungkinan libur, Mbak. Oke. Ya, jadi hanya kelas 6 yang berjuang untuk mendapatkan nilai terbaik mereka. Amin. Oke, itu untuk kegiatan ya? Iya, itu untuk kegiatan. Ada lagi, Bapak? Kegiatannya itu sih yang terdekat ini. Terdekat ini itu. Pesantren kilat ya, atau Camp Ramadan yang dilaksanakan hari Senin, Selasa, Rabu 3, 4, 5 April ya Pak. Betul, ya. Dan di tanggal 6 itu ada hataman dan juga bukber ya, buka bersama. Benar. Dan next minggu depannya lagi yaitu tanggal 10 sampai 14 itu kegiatan ujian sekolah kelas 6 ya Pak ya. Benar. Wah, luar biasa sekali, semangat untuk kelas 6 ya. Iya. Oh, pantesan yang SMK ya, SMA itu sudah libur ya. Betul, SMK kan udah duluan ya, sudah duluan. Nah, hari ini nih SMP nih hari ini SMP. Oh, berarti anak kelas 7-8-nya libur? Iya. Oh, oke. Kelas 9 sedang ujian sekarang. Jadi terakhir itu SD ya Pak ya? Jadi terakhir kelas 6 ya. Semangat ya buat adik-adik ya. Iya. Ujiannya. Oke Bapak, mungkin yang prestasi nih Pak, yang ada di SDI Muhammadiyah 28 Cipulir. Ya Allah, maaf. Memang begitu Mbak. Sering salah mulu. Kan 18 itu SMA ya. Ya, SMA 18, SMP 35, SDI 28, SMK 9. Ya, kita kebetulan sama angkanya Mbak, dengan TK Mbak. TK Asia 28 dan SD Muhammadiyah 28. Ya. Oke, siap. Oke, jadi untuk prestasinya Mbak. Iya. Prestasinya sudah banyak Mbak kalau kita sebutkan dari tahun-tahun kemarin tuh sudah banyak. Dan apalagi menjelang kan waktu itu kan COVID Mbak ya. Iya. Pandemi dan pas new normal kemarin tuh tahun ajaran baru kemarin itu eskul sudah mulai aktif ya kan. Nah, alhamdulillah dari eskul tersebut sudah ada yang meraih prestasi Mbak. Wow. Salah satunya pertama yaitu baca Quran tilawah MTQ kalau nggak salah. Itu MTQ tingkat, sebentar saya lihat dulu Mbak. Jadi itu ada juara MTQ Mbak, juara 2 tingkat Kecamatan Kebayoran Lama. Ya, itu tingkat kecamatan ya, tingkat kecamatan itu juara 2. Itu lolos Mbak, itu sudah sempat lolos di tingkat Kota Madya. Jakarta Selatan ya, Jakarta Selatan. Namun ya belum rezekinya, masih perlu belajar lagi. Betul. Tapi sudah kita dari sekolah sudah bangga dengan prestasi tersebut. Harus. Ya, baru masuk sekolah setelah pandemi yang belajar normal lagi dan tiba-tiba ada kegiatan ini. Dia mengikutinya berhasil alhamdulillah. Ya, dari banyak tuh kegiatan ini tuh pas lagi lomba PAI, pentas PAI tingkat kecamatan. Alhamdulillah banyak dari kita yang juara Mbak. Terutamanya Dai Cilik kemarin itu Mbak. Dai Cilik itu kemarin itu juara 2 apa juara 3 gitu kalau nggak salah, saya lupa. Itu atas nama Razik itu sudah menjuarai Dai Cilik padahal dia baru. Baru, Masya Allah. Masya Allah, udah datang tuh Rizik ya. Razik ya, Razik sudah pernah datang ke studio radio ya. Alhamdulillah ya. Masya Allah, keren banget Razik. Keren banget. Dia sudah mentalnya sudah terbentuk Mbak. Iya, walaupun masih cilik gitu ya, tapi Masya Allah banget. Betul. Nah, kemudian juga dari tim-tim Skut Doski ya kemarin juga sempat di tahun kemarin baru
di November 2022 itu menjuarai banyak, dia membawa hampir 8 piala lah. 8 piala itu kategorinya macam-macam tuh. Ada ergo terbaik, juara 1, juara 3, ada juara terbaik 3 dan semacam lah, banyak. Itu kalau nanti sahabat Doski bisa lihat aja di Instagram SDI Muhammadiyah 28. Ya, jangan lupa follow. Mbak Vila juga follow. Iya, insya Allah ya. siap. Banyak. Terus juga TSPM juga sudah menjuarai banyak medali yang diraih. Kemudian juga prestasi sekolah, Mbak. Alhamdulillah sekolah. Kemarin kita baru dinobatkan ya, diakreditasi. Diakreditasi itu oleh Ban SD itu akreditasi A dengan poinnya itu 95. Itu alhamdulillah, dan diperpanjang selama 5 tahun, Mbak. Alhamdulillah, itu mungkin rezeki ya dari Allah ya. Alhamdulillah. Ya, ada yang diperpanjangnya cuma 1 tahun. Oh, ini 5 tahun ya? Nah, ini 5 tahun, makanya alhamdulillah. Jadi ya kita memang harus tetap menjaga kualitas dari SD Muhammadiyah 28 ini. Banyak sekali ya prestasi-prestasi yang didapat. Ya, yang terdekat kayak tim futsal kemarin sudah juara 1 di Al-Azhar, dan juga di SMP Muhammadiyah 35 kemarin kita juga juara 1 dari tim futsalnya. Kemudian storytelling bahasa Inggris kita juara 1 dan juara 2-nya dari SD kita. Dan masih banyak lagi, Mbak. Insya Allah. Siap. Wah, keren banget nih Iya. Ada tilawah, ada cilik, terus juga futsal dan juga storytelling ya. Ini futsal dan storytelling pernah hadir nih Pak ya. Futsal, dai cilik, storytelling juga sudah pernah hadir ke studio radio. Wah, Masya Allah. Jadi nanti akan ada di minggu ini loh, Pak. Di minggu ini akan ada ini lagi, apa namanya? Storytelling lagi. Aksi anak berprestasi ya dari SDI ini ya. Wah, Vila nggak sabar nih mau ketemu nih ya sama anak berprestasi SDI Muhammadiyah 28. Insya Allah. Oke deh ya, keren banget nih ya dari prestasinya ya Pak ya. Alhamdulillah, Insya Allah. Ini kalau sahabat Doski ingin bertanya ke Bapak boleh nggak nih Pak? Boleh. Silakan, ya. Oke, jadi untuk sahabat Doski nih yang ingin bertanya kepada Bapak Amiril mengenai promosi sekolah nih, langsung aja WhatsApp ke 0813 7475 4086. Masih di 107,8 FM radionya anak berprestasi ya. Bapak Amiril sudah ada yang bertanya nih Pak, mau langsung dijawab saja? Ya boleh Mbak, langsung aja Mbak, langsung. Dari Bapak Untung di Bintaro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih, pertama di SD Muhammadiyah 28 apa ada kegiatan tahfiz Quran? Jika ada, apa target sampai anak lulus? Dan yang kedua ada 2 pertanyaan nih ya Bapak ya. Yang kedua, apa saja program kegiatan yang ada di SDI Muhammadiyah 28 untuk membentuk karakter anak yang islami? Terima kasih, sama-sama. Silakan Bapak dijawab. Ya, oke, baik. Terima kasih Bapak Untung dari Bintaro yang telah menanyakan tentang kegiatan dan pembelajaran di SD Muhammadiyah 28 ya. Ya, jadi gini Bapak. Yang pertama, ada nggak tahfiz Al-Quran? Ada Mbak. Ada ya? Ya, ada. Jadi kita tadi sudah jelaskan tahfiz Quran, dan targetnya apa? Targetnya kalau secara pembelajaran di kelas itu kita targetnya hanya 1 sampai 6 itu kita juz 30 selesai. Nah, tapi ada pengecualian ketika anak-anak yang memang benar-benar berpotensi, yang cepat menghafal, mereka akan kita fasilitasi untuk melanjutkan di juz-juz berikutnya. Ya, jadi kita karena kan kita sekolahnya bukan sekolah memang benar-benar SDIT atau apa ya. Kita juga sekolah umum, tapi memang kita harus memahami anak-anak yang dikatakan ya kurang lah ya. Jadi kita memang harus memfasilitasi. Jadi target selama 6 tahun itu siswa harus diusahakan juz 30 selesai. Ya, di juz 30-nya. Kemudian yang kedua, tadi kegiatan apa yang membentuk karakter anak islami? Alhamdulillah kemarin kita di setiap semesternya mengadakan mabit. Malam Bina Iman Taqwa.
ya, itu yang di kelas 4, 5, 6, kemudian 1, 2, 3 itu adalah salah satu membentuk karakter Islami dari anak-anak tersebut, terutama dari cara beribadahnya, kemudian dari tilawah Al-Qur'annya, kemudian ibadahnya itu kan ada sholat, wudhu, dan lain sebagainya. Jadi kita membentuk karakter-karakter Islami pada anak-anak kita ini dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Itu salah satunya. Masih banyak lagi kegiatan yang memang kita harus buat untuk menunjang dari kegiatan dari karakter itu yang ceria, kreatif, dan berkarakter. Oke. Itu aja, Mbak. Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak ya Bapak siapa tadi Nafilan tuh Pak? Amiril. Bapak Untung. Oh iya. Bapak Untung yang bertanya di Bintaro ya kepada Bapak. Iya Bapak. Oke, terima kasih banyak ya Bapak Untung ya. Semoga terjawab ya jawabannya Pak Amir. Oke Bapak, sebelum Villa tutup ada yang ingin disampaikan kembali? Ya, mungkin dari kegiatan kita masih banyak sekali, dan tadi saya lupa menjelaskan kita sedang membuat kegiatan anak-anak di YouTube. Kita mau mengembangkan YouTube juga. Ya, mungkin dari para penonton bisa follow gitu ya. Di SD Mudela kita sedang mewadahi anak-anak yang pandai dalam berbicara. Kita memfasilitasi dengan program Kultum Kultum Ramadan, jelang berbuka gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk semuanya. Itu aja, Kak. Siap, terima kasih Bapak Amiril. Villa tutup ya Pak ya. Siap, sudah 1 jam nih ya Villa berbincang-bincang dalam program informasi sekolah bersama Bapak Amiril. Waktunya Villa pamitan, tapi sebelum pamit Villa mau berterima kasih sekali lagi kepada Bapak ya. Sama-sama, Terima kasih banyak Bapak sudah hadir dan bersedia ya untuk memberikan tentang informasi-informasi SDI Muhammadiyah 28 ya. Betul. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan menjawab keinginan Tuhan kita ya Pak ya. Semoga target dan apa ya yang ingin ditargetkan gitu ya, tercapai ya Pak ya, yang diinginkan ya Pak ya. Amin. Ya, amin. Villa juga berterima kasih kepada sahabat Doski ya. Tayangan ini juga akan hadir kembali di jam 8 malam. Jadi untuk Bapak Amiril dan juga sahabat Doski bisa dengarkan di www.doskici.com/live atau di www.radioonline.co.id/doskici. Info sekolah setiap hari Selasa ya di jam 10 sampai jam 11 siang dengan narasumber yang luar biasa. Besok ketemu lagi sama Villa. Oke, Villa pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.